Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Markus pasal 1. Kali ini mengambil ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke surga Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus biasa mengajar dengan kuasa di mana orang sakit disembuhkan, orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Yang menarik, pengajaran dan perbuatan Yesus ternyata tidak bisa dipisahkan dengan pemberitaan Injil. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu membawa kabar baik, sukacita bagi setiap orang. Harusnya setiap kali kita pelayanan, setiap kali kita habis bekerja, setiap kali kita melakukan aktivitas, kita gak pernah lepas dari memberitakan Injil. Karena tugas memberitakan Injil bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas hamba Tuhan, tapi setiap orang yang percaya. Nah, kita belajar sekarang bagaimana menjadi pemberita Injil yang efektif. Yang pertama, pemberita Injil dan persekutuan pribadi tidak bisa dipisahkan, saling bergandengan dan berkaitan. Ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Menarik, luar biasa di sini kita bisa melihat sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus mengajar, sebelum Yesus memberitakan Injil, sebelum Yesus melakukan mujizat, Yesus selalu meluangkan waktu terlebih dahulu bersama dengan Bapa di surga. Hal ini telah menjadi budaya atau tradisi Yesus bahwa hubungan dengan Bapa menjadi prioritas utama dibandingkan pelayanannya. Sekelas Yesus sangat bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Tidak heran pengajaran Yesus selalu baru, kata-kata Yesus berkuasa, pemikiran Yesus tajam, perbuatan Yesus selalu benar, energi Yesus tidak ada habis-habisnya. Jangan sampai kesibukan kita pelayanan, bekerja, mengerjakan visi misi dan hobi kita menyita waktu sampai kita gak punya lagi waktu bersekutu dengan Bapa di surga. Jangan sampai kita ini lebih cinta pekerjaannya daripada pribadinya. Maka apa yang kita kerjakan bukan lagi pakai kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, tapi pakai kekuatan kita dan hikmat kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang sibuk tuh hatinya gak dekat sama Tuhan, hatinya jauh. Dan orang yang sibuk itu mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akibatnya mengalami kutuk, artinya menjadi sia-sia. Pelayanan, usaha kita, pekerjaan kita yang kita bangun akan jadi sia-sia. Seperti kita memukul angin, seperti membuang garam dalam lautan yang dimana gak berkembang, gak bisa maksimal, gak ada hasil karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Pembalap atau sepeda motor mengenal namanya pit stop. Walaupun mereka pengen menang, tapi mereka gak punya pilihan, mereka harus berhenti di tempat pit stop. Karena di tempat pit stop ini mereka butuh bantuan yang lain untuk mengisi bahan bakar, mengganti ban yang gundul, serta juga bisa minum sejenak, menghela napas sejenak. Setelah itu mereka bisa tarik kembali untuk melanjutkan kompetisi. Wahai pembalap yang tidak pernah berhenti di pit stop, ketika bahan bakarnya habis, ketika bannya pecah, maka mereka akan berhenti selama-lamanya. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, sesibuk-sibuknya kita pelayanan, sesibuk-sibuknya kita melakukan aktivitas, gak ada cara lain. Kita harus tetap punya waktu bersama dengan Bapa di surga. Dengan demikian kita di-charge, dengan demikian kita disegarkan, dengan demikian kita dikuatkan, dengan demikian kita punya urapan Tuhan. Jika kita kehilangan waktu dengan Tuhan, apalagi yang kita mau bagikan?
Orang tidak butuh kata-kata yang bijak, kata-kata yang hebat, kata-kata yang luar biasa. Yang orang butuhkan adalah urapan Allah yang mengalir dalam hidup kita melalui persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7-8, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, justru kita semakin produktif, semakin efektif, kita semakin melihat hal-hal yang maksimal, bahkan kuasa Tuhan bekerja melampaui segala hikmat dan kemampuan manusia. Yang kedua, kita belajar bagaimana menjadi pemberita Injil yang efektif. Pemberita Injil harus disertai dengan belas kasihan. Di ayat 38, jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dengan kata lain, Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, sesibuk apapun aku tetap memiliki hubungan dengan Bapa di surga, aku juga memiliki belas kasihan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Kenapa Yesus mau melayani mereka? Dari pagi-pagi benar, hari masih gelap, sampai fajar menyingsing, Yesus masih mau terlibat melayani orang-orang membutuhkan. Jawaban sederhana, karena ada belas kasihan. Hubungan dengan Tuhan itu seperti minyak, sedangkan belas kasihan itu seperti api. Doa, pujian, penyembahan, dan pengajaran itu seperti minyak, sedangkan misi dan penginjilan seperti api. Minyak tidak ketemu api, tidak terjadi ledakan. Sedangkan api tidak ketemu minyak, lama-lama padam. Jadi kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Dan yang menarik, setiap kali orang berjumpa sama Tuhan, pasti punya hati untuk melayani. Bisa periksa Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, punya belas kasihan. Sama seperti perempuan Samaria yang notabene dalam Yohanes pasal 4 bahwa perempuan ini punya 5 pria selingkuhan. Bahkan pria yang kelima pun bukan pria yang menikah resmi. Tapi apa yang terjadi dalam perjumpaan wanita ini dengan Yesus di pinggir sumur Samaria, saat itu juga dia kemudian meninggalkan kehidupan lamanya, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan kemudian dia punya belas kasihan untuk membawa kotanya kepada Tuhan Yesus. Dia pergi kembali ke kampung halamannya dan dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, termasuk juga Saulus. Dalam perjalanan ke kota Damaskus untuk membunuh orang Kristen di kota Damaskus, Saulus berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa seringkali engkau menganiaya aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membantai orang Kristen. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membunuh orang Kristen, melainkan memberitakan kabar baik. Harus ya, setiap kali kita harus berdoa, setiap kali kita harus menyembah Tuhan, setiap kali kita habis dengar daily devotion, setiap kali kita habis baca Alkitab, kita punya hati untuk melayani yang lain. Kita punya hati untuk berbuat belas kasihan. Karena dengan kita melakukan belas kasihan, maka inilah yang membuat kehidupan kita menjadi bergairah. Pelayanan kita bergairah. Kalau kita sibuk terus di dalam, gak pernah keluar, gak pernah menolong orang, maka yang terjadi kejenuhan. Tapi ketika kita melayani orang, ketika kita menolong orang, maka hal inilah yang membuat kita punya api yang membara. Yang ketiga, bagaimana menjadi pemberita Injil yang efektif? Pemberita Injil harus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Wow, pelayanan Yesus dalam memberitakan Injil selalu disertai dengan kuasa. Yang sakit sembuh disertai dengan kuasa, sehingga kuasa kegelapan pun dibebaskan dan diusir. Saya percaya ketika kita memberitakan Injil, maka yang terjadi, kuasa akan menyertai kita. Sebab Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan, ketika kita jadi saksi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, maka Roh Kudus dan kuasa
akan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kenapa gereja mula-mula selalu mengalami banyak kuasa dan mujizat Tuhan. Karena mereka sering memberitakan Injil. Sayangnya gereja di akhir zaman kurang memberitakan Injil, sehingga akhirnya kurang melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau Anda pengen lihat kuasa Tuhan, Anda pengen lihat mujizat Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus bisa berani untuk memberitakan Injil, dan kita harus berani keluar dari comfort zone kita dan mulai melayani yang lain. Karena yang menarik adalah ketika Yohanes dan Petrus dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka mau pergi ke Bait Allah, mereka dihadang sama orang yang lumpuh sejak lahir. Dan kemudian Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, yaitu kuasa Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Orang yang belum pernah berjalan seumur hidupnya mengalami kuasa Tuhan, dan akhirnya yang lumpuh berjalan. Saya percaya ketika kita menjadi pemberita Injil, kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan kita punya belas kasihan, maka kita akan lihat tanda-tanda heran menyertai kita, sehingga kuasa kegelapan diusir, sakit penyakit disembuhkan, dan bahkan mujizat-mujizat akan menyertai kita semua. Kita belajar hari ini menjadi pemberita Injil yang efektif. Yang pertama, pemberita Injil dan persekutuan pribadi tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, pemberita Injil harus disertai dengan belas kasihan. Yang ketiga, pemberita Injil harus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Live a better life. God bless you. Tiga hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. Tiga hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu satu, kalau sampai orang gak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love.